Urumidi. Jadi dengan adanya pihak PP melakukan klarifikasi dengan kuasa hukumnya, itu memberikan tekanan kepada kami, tim kuasa hukum pihak Pampang itu untuk terus mencari alat bukti yang mendukung klaim dari Pampang bahwa dia merasa dirinya terlantar. Seperti teman-teman dia, nanti saya sudah kirim video kamar kosan Pampang ya, di situ ukurannya hanya 3x4 dan di dalam kamar kosan yang kurang layak tersebut itu ada Pampang. Lalu ada 2 anaknya yang masih remaja dan sebentar lagi akan ada bayi yang baru lahir yang akan tinggal di kamar kosan tersebut. Gitu. Artinya kan banyak mungkin dari pihak sebelah retorika yang diucapkan, artinya mungkin dari segi bertanggung jawab dan segala macam. Mungkin dari tim Pampang sendiri meresponinya seperti apa? Apakah kenyataannya itu ada? Ya, kalau saya sih kalau misalkan dari pihak PP mau bertanggung jawab atas kelahiran anak tersebut, sekali lagi kan sudah kami jelaskan di podcast, kami tidak pernah melarang pihak PP untuk memiliki akses bertanggung jawab kepada anaknya, karena biar bagaimanapun itu adalah hak keperdataan si anak dan itu adalah hak ayahnya juga. Kita tidak boleh memisahkan tali hubungan silaturahmi antara anak dengan bapak kandungnya. Ya, saya tunggu saja itikat baiknya bagaimana PP akan melakukan memberikan pertanggungjawaban atas kehidupan yang layak bagi anak tersebut. Dan ingat ya teman-teman, tidak hanya masalah nafkah saja. Setelah saya melihat tempat tinggal Pampang, saya merasa juga kami pun juga harus mengklaim untuk permasalahan tempat tinggal. Kan masa anak yang bayi yang baru lahir harus tinggal di maaf ya, kamar kosan yang demikian ya. Dan seperti yang teman-teman tahu dan saya juga sudah dengar dari berbagai narasumber bahwa postingan si VP ini di sosial media kan cukup hedon ya gaya hidupnya. So, yang saya bingung berbanding terbalik sekali dengan Pampang yang katanya istrinya. Dan saya mau tekankan sekali lagi di sini bahwa pihak VP pada saat melamar Pampang itu pihak VP itu mengaku dirinya itu duda. Ya kalau kita bicara duda, berarti kan pada saat kita melamar anak orang tersebut kan akan menjadi istri kita, dan kalau yang namanya istri kan tinggalnya di mana? Tinggalnya satu rumah sama kita dong. Ya kan, kalau ini kok saya melihat Pampang tinggal di kamar kosan ukuran 3x4, kok berbanding terbalik dengan kehidupan VP yang ada di sosial media yang kesannya itu hedon gitu. Benarkah sudah pernah transfer sejumlah uang, karena kan VP sendiri sempat memposting sudah pernah memberikan. Nah, itu nanti akan saya berikan nomor kontak Pampang, ya boleh ditanyakan sendiri, karena yang saya tahu yang Pampang jelaskan kepada saya bahwa banyak posisi transferan itu yang angkanya dibuka, tapi tanggalnya itu seperti ditutupi. Nah, itu kan tanggal berapa kan kita harus tahu apakah posisi transfer itu terjadi pada saat hubungannya baru dimulai, ini lagi romantis-romantisnya nih, lalu setelah 9 bulan ya, setelah menginjak kehamilan 9 bulan ini mulai ya something happen. Ya saya nggak tahu lah, hanya laki-laki saja, hanya dia saja yang bisa jawabnya ada apa ya Berarti kan? dari pihak Pampang sendiri terakhir diberikan transferan kapan? Menurut pengakuan Pampang tuh hari Sabtu untuk konteks makan teman-teman. Nah, jadi yang Pampang katakan kepada saya itu untuk permasalahan lainnya itu seperti uang makan dan sebagainya, dia memang transfer. Tapi begitu Pampang menanyakan mengenai kehamilannya yang sudah pembukaan 1, mau di rumah sakit mana, bagaimana biayanya, untuk perlengkapan bayi, itu tidak dijawab begitu. Dan Pampang sendiri kan di pemberitaan bahwa Vicky sempat menelpon pasca mungkin Pampang blow up ke media. Benarkah ada telepon dari Vicky sendiri? Bukan telepon, jadi WhatsApp. Jadi begini, mohon izin ya, mohon izin. Boleh saya cari bukti chatnya dulu? Siap?
Foto ini. Ya, Kan? Ya. silakan Bang. Jadi Pang ini punya 2 nomor. Oke. Dia berkomunikasi dengan VP ini menggunakan 2 nomor. Ya. Nah, untuk yang menanyakan prosedur kehamilan, ya Pang menggunakan nomor yang saya belum tahu jadi menggunakan nomor yang mana. Di sini ada Jumat tanggal 3 Juli. Sayang aku ini siap-siap mau periksa tadi aku WA dokternya dan sebagainya ya tanggal 3 Juli dia WhatsApp hanya Didit doang. Sabtu 4 Juli, jadi habis lahiran aku harus kemana sekarang, ya kan? Tentang 2 minggu juga. Sayang besok kira-kira mau kasih aku berapa, ya? Ya jadi sudah di WhatsApp untuk menanyakan kehamilan itu dari hari Jumat tanggal 3 Juli di sini chatnya ya yang dikirimkan ke saya. Nah 5 Juli pun WhatsApp belum dibalas hanya Didit. Senin tidak ada jawaban, Selasa tidak ada jawaban, Rabu baru ada jawaban jam 11, itu pun setelah keberadaan kami itu di rumah Bunda Maya itu diketahui oleh banyak wartawan. Mungkin dia bener nih, baru dia jawab Rabu. Coba bayangkan teman-teman, dari hari Jumat tanggal 3 Juli ya, sudah WhatsApp untuk masalah bagaimana nih proses kelahiran. Ini sudah bukan satu loh. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, baru dijawab Rabu. Rabu ya teman-teman jam 11. Itu pun setelah keberadaan kami dicium oleh wartawan ya. Ya, silakan rekan-rekan wanita yang pernah hamil, udah statusnya bukan 1 ya, silakan bisa memberikan penilaian sendiri ya. Ya. Tapi memang hari Sabtu itu Pang juga menanyakan mengenai permasalahan uang makan, aku pilih makan dan sebagainya, itu ditransfer hari Sabtu. Uang makan. Nominal? Nominal menurut keterangan Pang kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu 500 ribu. Ya, tapi kok pembicaraan yang lain mengenai persalinan, ya, rumah sakit, perlengkapan bayi kok ini seperti seolah diam begitu. Bang disebut jadi popularitas pasca muncul. Ya. Kalau bicara mengenai apakah punya tujuan untuk mencari popularitas, saya rasa kalau saya jadi Pang dan saya benar-benar ingin mencari popularitas, itu sudah saya lakukan dari sejak saya statusnya sah sebagai istri dong. Kenapa baru muncul sekarang? Udah bukaan 1 lagi. Kan dia artinya ingin menyuarakan suara dia yang selama ini nggak didengar dan dia merasa nggak didengar dan dia khawatir ada pihak-pihak yang menekan supaya dia nggak bersuara. Gitu. Bang, ini kan sudah pembukaan 1. Berarti sampai sekarang ini belum ada terjadi janji Faye sendiri untuk menemani nanti atau bertemu ke Pati gitu Bang untuk mendampingi. Saya belum mendapatkan informasi itu. Dari Pang pun juga belum mendapatkan informasi itu. Yang kami dapatkan itu hanya permasalahan dia memberikan klarifikasi dan dia mengatakan dia sudah menyediakan biaya sebesar 50 lah. Itu ya sudah lah, itu kan pihak dia ya. Kalau kami sih ya masih menunggu ya, kalau misalkan dia betul-betul mau memberikan itu ke Pang ya kita nggak larang kok. Kita nggak larang, kalau mau datang kita nggak larang loh, itu ayah kandungnya, ini anak biologisnya, masa mau kita larang ya. Sekalipun saya sebagai advokat emosi, tapi kan saya harus mementingkan kebaikan dari klien saya, ya kan. Masa misalkan klien saya tidak tertutup kemungkinan nih klien saya mau damai ini, masa saya halang-halangi. Cuman di sini ada yang saya sesalkan dari pihak akun yang kami duga dekat dengan VP ini melakukan intimidasi dan bullying. Intimidasi dan kata-kata hinaan. Nah, jujur ini yang kami sungguh ingin teruskan ke jalur hukum. Keluarga Bang? Ya, Masih keluarga? kami duga ada keterkaitan ya. Ini saya tunjukkan ya buktinya ya. Ini sudah saya tunjukkan pas press conference pada nggak datang. Udah kan? Udah kan? Ya. Udah kan? Ya. Artinya dari statement Vicky, Pang sendiri membantah beberapa statement mungkin kali Bang. Artinya ya soal persiapan katanya sudah akan disiapkan untuk kelahiran nanti, biayanya segala macam dan mungkin sudah komunikasi 2 arah perihal nanti persiapan kelahiran itu gimana Bang? Berarti dibantah semua? Ya tadi kan lihat sendiri ya di chatnya ya. Cuman dicek doang. Gak usah gitu deh, gak usah gitu nih ya. Ya. Kita bicara tempat tinggal lah. Ya, bukti chat terserah dia mau bantah. Pihak PP menjanjikan tempat tinggal yang layak untuk
klien saya dan anaknya yang akan lahir itu dari sejak Lebaran Idul Fitri. Oke, nah ya, Lebaran Idul Fitri. Punten, Idul Fitri kemarin bulan apa? Mei. Bukan Lebaran aja ya, Idul Fitri ya. Oh, dua Maret Maret kan puasa antara Maret April lah. Ya. Oke, ya. Tempat tinggal yang layak ya. Ya. Bicara tempat tinggal. Sekarang saya tanya, Pang masih tinggal di mana? Ya udah. Kamar kosannya lihat kan kayak apa? Iya. Nah, ya udah. Ya. Jadi mau bicara tanggung jawab, biaya dan sebagainya, nah, untuk tempat tinggal gimana? Anda silakan jawab sendiri, apakah layak klien kami ya tinggal menetap dengan bayi yang akan lahir dan kedua anaknya di rumah seperti maksudnya di kosan, kamar kosan seperti ini yang terlalu kecil sekali gitu loh. Oke, kalau menegaskan, berarti Vicky ini baru memberikan uang hanya untuk makan. Jadi gini, kan menurut keterangan Pang kan dia juga dibeliin hadiah dan sebagainya. Jadi nah itu nanti bisa diklarifikasi ke Pang karena saya jujur saya belum mendata mutasi rekeningnya, ya. Nah, karena Pang itu datang ke saya konteksnya itu bicara permasalahan kandungan. Bang Vino, ini sudah bukaan satu, ini gimana biaya operasi, biaya persalinan, perlengkapan bayi gimana? Nah, itu konteksnya Pang datang kepada saya. Nah, terus saya bilang, emang kamu nggak dikasih uang sama sekali? Ya kalau untuk yang lainnya dikasih kadang-kadang, maksud bukan kadang-kadang ya. Di podcast kan sudah dijelaskan kan harus mengemis dulu, ya kan? Dan kadang besok ya. Nah, jadi Pang itu datang ke saya mempermasalahkan untuk masalah kelahiran ini. Berarti tidak ada inisiatif dari PP? Untuk apa? Ya untuk secara harafiahnya sebagai seorang suami yang memberikan nafkah segala macam harus ditagih dulu baru dikasih. Itu menurut, nanti bisa lihat podcastnya Bunda Maya ya, di situ lebih jelas ya, di situ lebih jelas. Dan juga ada permasalahan di sini yang Pang sangat-sangat sesalkan, yaitu PP itu di suatu podcast itu menyebutkan bahwa dia akan menikah 2026 akhir 2026. Ada satu podcast PP menyebutkan seperti itu. Nah, lalu istri yang ditinggal di kosan ini itu gimana? Dianggap apa? Ya kan? Ya. Oke, Bang, mungkin terakhir langkah selanjutnya nih, artinya jikalau nih hari H ini PP tidak bertanggung jawab lah istilah kata untuk kelahirannya nanti, mungkin apa langkahnya? Apakah sudah membuat ancang-ancang untuk kebawa ke hukum atau segala macam atau somasi? Sekali lagi begini, saat ini ya, kami mau fokus dulu bagaimana Pang secara mental sehat itu melahirkan anaknya. Ini kan biar bagaimanapun anaknya PP juga, saya harus kawal ya. Ya, dan juga saya mengawal supaya Pang itu terhindar dari bullying dan intimidasi seperti yang dilakukan oleh DMN sebelumnya. Itu yang saya lakukan. Nah, untuk langkah hukum saya katakan karena ini statusnya pernikahan siri yang tidak tercatat secara administrasi oleh negara, dalam hal ini hak Pang untuk harta biologi itu lemah. Betul. Tapi hak keperdataan untuk anak, untuk mendapatkan penghidupan yang layak, pendidikan, disejahterakan, itu ada. Itu sudah dijamin oleh negara. Jadi hak anak dari Pang itulah yang akan saya perjuangkan, plus tempat tinggal. Jadi sini kan PP kan ada statusnya kalau nggak salah tuh dia buat postingan bahwa anaknya akan tinggal sama saya kan, seolah-olah seperti itu ya di Instagramnya ya. Saya sekali lagi tegaskan ya, ibu dan anaknya itu tidak bisa dipisahkan. Undang-undang kita itu menjamin anak yang masih di bawah umur itu harus tinggal bersama-sama dengan ibunya. Ya, jadi tolong jangan hanya memikirkan anaknya saja, ibunya juga harus dikasih penghidupan yang layak. Tapi ini tinggal nunggu bulannya kapan sih Bang lahirnya? Rencananya sih tanggal 17, tapi ini kontraksinya sudah semakin kuat. Dan saya ini rencananya setelah urusan saya selesai besok, karena kami ada podcast lagi untuk artis yang bermasalah lagi yang harus saya kawal. Nah, kami langsung ke Pang. Langsung Pak. Berarti memang dari awal Vicky ini tidak ada niatan memboyong PP ke Jakarta ya? Kalau PT itu menjanjikan akan membawa Pang itu ke Semarang, tinggal di Semarang bersama-sama dengan PT dalam satu rumah. Harusnya realisasinya itu yang dijanjikan PP adalah Lebaran Idul Fitri. Tapi ternyata sampai saat ini ya masih jadi anak kosan kita. Berarti setelah
Berarti setelah melahirkan nanti, mohon maaf, akan tinggal di kos gitu bang, rencananya? Ya rumahnya mana? Di rumah kamu aja? Atau di rumah saya? Ya belum ada.